Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri. One, two, three, four. Masih bersama dengan saya Pak Yudis. Seperti biasa kita akan ngobrol sesuatu yang hangat dan menyenangkan. Dan untuk mengakomodasi obrolan kita itu, hari ini saya sudah berhasil mengundang seorang tamu istimewa. Beliau ini juraganya Universitas Slamet Riyadi. Beliau ini yang memangku kewenangan. Wes pokoknya ngeri banget ini ya toh. Dan kemudian saya juga membawa kabar baik ini. Kabar baiknya adalah jawaban terbenar ya. Unisri lulus 4 tahun. Nah, sumber ini mesti dipercaya karena beliau adalah Pak Wakil Rektor bidang 1 atau bidang akademik. Mari kita sambut Pak Saiful Bahri. Pak Saiful, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Oke, dongo dinonga Pak, semoga Nggih. kita tetap sehat terus Oke, gitu. amin Pak Yudis. Pak Saiful ini tadi lah enggak capek mestinya setelah seharian begitu ya. Ya biasa dah. Udah biasa. Sehari itu kerja 8 jam tapi jatahnya Pak Saiful itu sehari bisa 12 jam ini. Unlimited tuh. Unlimited. Unlimited tuh. Oh, sing digarap gitu. Pak Saiful, ini saya pikir tema yang sangat menarik ya Ya. buat teman-teman mahasiswa begitu kan, juga buat teman-teman dosen dan juga teman-teman atau warga masyarakat yang memang mau masuk ke Unisri. Jadi ada slogan 4 tahun lulus. Itu gimana itu Pak? Itu revolusioner loh itu. Itu gimana itu Pak Saiful itu? Ya betul Pak Yudis. Jadi Unisri memprogramkan seluruh mahasiswa Unisri itu wajib lulus 4 tahun tepat ya. 4 tahun tepat ya. 8 semester gitu ya. 8 semester. Jadi Menarik bisa tidak sampai 4 tahun. Jadi misalkan pada semester 7 menginjak semester 8, 1 bulan di semester 8 sudah bisa lulus. Oh, berarti 8 semester atau 4 tahun itu maksimal, Pak? Maksimal. Loh. Ya, kuliah Tapi udah 8 cepet-cepet. semester ya, 8 semester. 8 semester Di ya. semester ke-8 walaupun hanya sudah 1 bulan. Terus itu Pak, kiatnya apa itu? Treatmentnya apa itu? Sehingga kemudian 8 semester itu pol. Ya, pertama kami di tahun 2023 itu melakukan restrukturisasi kurikulum ya. Jadi kami atur sedemikian rupa sehingga mulai semester 5 nih ya, dengan kurikulum 2023 ini Prodi sudah menyiapkan, mahasiswa sudah prepare untuk tugas akhirnya. Tugas akhir Jadi ya. mulai dari semester 5 itu sudah boleh coro Jawa nih apa Nyusun iya. anu itu ya, tugas akhir itu ya, Iya, Pak. sudah persiapan lah mungkin Iya. sudah mulai cari topik, mau kemana dan sebagainya itu kayak. Kan umumnya Pak Saiful, ini kan memang apa namanya, sambatannya orang umum kalau kuliah nggih, Pak. Iya. Jadi skripsi Ya. atau tugas akhir itu gitu, atau mungkin enggak tahu nanti istilahnya apa itu kayaknya memang yang banyak menyita waktu begitu loh. Betul Pak Yudis. Jadi kami menyadari bahwa biasanya ini dari pengalaman 46 tahun Unisri ini kan seakan-akan kalau jadi mahasiswa ini dipaksa skripsi ya. Oh, dipaksa skripsi. Iya, Wah, menarik seakan-akan ini. dipaksa skripsi nih. Iya. Padahal aturannya tidak seperti itu. Oh iya toh, Pak. Oh iya, aturannya itu tidak wajib skripsi, tapi tugas akhir nih ini ya. Oke. Jadi Sebentar, Pak. Ini saya tahu. Ini teman-teman masih penasaran nih. Tidak harus skripsi gitu. Tidak harus skripsi. Berarti ada pilihan yang lain ya. Nah, dia itulah Unisri ya sedang kita galakkan. Oke. Apa aja itu Pak pilihan-pilihan yang lain Nah, itu, kan Pak? begini Pak Yudis. Mahasiswa itu kan beda-beda ya. Ketika awal kuliah atau di pertengahan, oh saya besok kalau sudah lulus saya pengen jadi ilmuwan, saya pengen jadi peneliti, besok saya pengen jadi dosen kan begitu. Iya. Tapi ada juga sejak dari awal, sejak semester 1 misalkan sudah suka atau punya kemampuan untuk jualan ya, UMKM ya, walaupun jualan kecil-kecil, mungkin ngikuti keluarganya sudah punya usaha. Nah ini juga nggak perlu skripsi dia. Ngapain bikin skripsi? Kok nyeneng kita nanti kuliah ning gini iki. Jadi karena itu sudah jadi bakatnya, punya usaha sejak semester 1. Nah tinggal di semester 5 bilang aja ke Kaprodi,
Bu, misalkan saya punya usaha nih. Nah, tolong saya dibimbing agar usaha saya eh, tambah baik secara konsepsional gitu. Bilang kaprodinya, kemudian dibimbing oleh kaprodinya atau Mhm, oleh mhm. dosen pembimbingnya. Nah, ketika semester 6 7 nyusun laporan itunya, bisnis plan-nya, semester awal semester 8 diujikan, sudah selesai, nggak usah skripsi. Ini keren loh Pak, masih keren gini nih, kan tidak terpikir sebelumnya ya, selama ini yang saya cerita tadi itu ini kan derita kita semua yang kuliah gitu kan. Ya, Skripsi itu kemudian baru boleh kita start itu di semester 7, ngoten Pak nggih? betul, selama ini kan Semester 7 gitu. gitu kan. Kita harus berjibaku dengan Hmm, judul, kemudian kita betul. harus membuat latar belakang, belum Nah, lagi nanti gitu. ketika apa namanya melakukan riset itu sendiri Iya, begitu kan. itu Dimana bagi kemudian semester 7, 8 hmm, itu kan sudah sepi-sepinya Pak, karena hmm, teorinya sudah habis berarti ya. betul. Kalau ditaruh di semester 5, wah itu revolusioner itu Ya, Pak. semester 5 itu prepare ya, Mhm. semester prepare. Nah, baru nanti secara formal penilaiannya diuji pada semester 7 atau semester 8. Sik tak takokne tapi penasaran toh. Pak, kalau misalkan terlalu cepat nih, Hmm. semester 7 sudah selesai, boleh? Boleh Loh, nanti diujikan pada semester 8, di awal semester 8. Begitu KRS-an. oh. Kalau lulus di semester 7 nggak boleh, tapi selesai di semester 7 semuanya selesai boleh. Nanti Diujikan di semester 8. proses seminarnya Mhm. misalkan diujikan di depan tim pengujinya di semester 8 di bulan ke-1 dari semester 8. Misalkan bulan Agustus nih. Tambah menarik ini. Selesai udah. Iya, tambah menarik. Kan gini Pak, ndak cuma mahasiswanya Pak Saiful ya, Iya. orang tuanya kan mesti di rumah nggih Oh, pasti cekot-cekot itu senang. ya. Nggih, pasti senang Pak Yudis. Iki anakku ki kok kuliah ki ngilang malahan Hmm. padahal pamite kuliah Nah, begitu kan. betul. Sampai semester 2 digit kan gitu Pak ya. Di Unisri nggak boleh terjadi nih. Oh, ndak boleh ya? Nggak boleh. Oh, 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 oh. Nggak bo Terus ini Pak, yang saya pengen tanya itu, ya, mereka punya bakat yang lain nih, hmm, gitu. Yang barangkali boleh dinilai setara dengan tugas akhir atau kita sebut skripsi gitu. betul. Itu kira-kira untuk memenuhi itu Pak, kalau misalkan ada orang yang ada mahasiswa yang punya itu begitu, Ya. itu untuk membuktikan kemudian disampaikan ke kaprodi, itu susah ndak Oh, kira-kira? nggak mudah, prosedurnya kan gampang ya kan. Saya begini, untuk jadi jadi lulusan itu kan karena bisa ada 4 profil. Pertama jadi tadi Ilmuwan, ilmuwan, jadi profesional ya toh. ya, Kemudian jadi wirausaha. mhm, Yang keempat jadi pemeran atau artis seperti YouTuber. oke, oke, Nah, prosesnya tuh mudah. Ya, tinggal lapor ke prodi, mendaftarkan diri. Oh, mhm. saya tidak bikin skripsi, Bu, tapi saya karena saya punya video-video banyak karya-karya saya yang menarik. Nah, saya lapor, kemudian dibimbing oleh dosen pembimbingnya, kemudian nanti kalau sudah selesai semua perkuliahannya, di semester sudah selesai, ya udah semester 8 presentasi di depan dosen pembimbing yang sudah ditunjuk. Berarti memang prodi itu lewat kaprodinya itu Betul. memang harus memverifikasi bukti-bukti itu Pak ya? Betul, sudah kami siapkan itu. Jadi Oke, di tingkat prodi, semua prodi di lingkungan Unisri sudah siap itu. mhm, mhm. Sudah ready, tinggal mahasiswanya. Saya tinggal nunggu mahasiswa. Gimana nih mahasiswa? Oh alah, oke banget anak-anak yang kuliah sampai 5 Contoh tahun, nih 6 ya Pak tahun itu Dus Pak, ya, yang nggak perlu lagi mulai tahun 2026 ini nggak boleh sudah lagi. 4 tahun berarti. Ya nggak boleh, nggak boleh, Innalillahi wa inna nggak boleh. Ini contoh lagi di Pak Yudis kan sekarang nih mahasiswa KKN nih ya, ya, semester 6 kan ini, semester posisi 6, ke-6 nggih ya. nggih nggih. Ini mestinya bulan Oktober selambat-lambatnya besok ini sudah bisa lulus. Misalkan nih Oh sambil iya Pak? Itu nggak cepat sekali begitu itu? dan selama dia Oktober sudah masuk semester 8, why not? Wow 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 wow. Cakep Selama sam, daftaran yang Unisri selama tak? sama sudah masuk semester 8. Aha, aha. Selama sudah punya KRS di semester 8. Walaupun itu hanya intil-intil hanya 1 bulan di semester 8. Makanya prepare dari awal. Nah, gimana caranya gitu tuh? Misal nih sambil KKN, misalkan terus dapat topik, ditulislah jadi artikel. Bilang sama prodinya, Bu tolong saya bimbing nih, saya nulis artikel. Itu kan, Iya 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 nulislah iya. artikel. Terus diterima oleh jurnal Sinta 4.
selesai udah. Nggak perlu skripsi, tinggal diujikan oleh dosen pembimbing. Terus ini Pak, tapi saya agak hati-hati tanyanya ini Pak ya. Oh, Barangkali ini titipan orang tua juga ini. iya, Kan ada ini Pak, barangkali dosen-dosen yang di universitas sebelah tapi ya iya, kan, sing bahasanya mungkin rodok angel ki gitu Pak. iya, Nggak tahu apakah waktunya mungkin sangat sibuk sekali iya. begitu kan. Terus kemudian ketika diskusi soal skripsi itu Hmm, nggak pernah ketemu-ketemu begitu. hmm. Panjenengan Pak Saiful selaku WR1 apakah kemudian juga nggak tahu memberikan kewenangan atau treatment tertentu sehingga kemudian itu nggak terjadi sehingga 4 tahun itu benar-benar lulus begitu loh Pak. Jadi kami rektor, wakil rektor sudah wanti-wanti ke dekan dan kaprodi jangan sampai dosen tidak mau bimbing, dosen angel bimbing, nggak ada cerita sekarang. Kami Hmm, panggil langsung. hmm. Atau dosennya nggak mau begitu, ya udah cari alternatif lain. Aku rada wedi loh jadi takon ngene iki. Enggak, itu kewajiban dosen. Dosen itu wajib bimbing, memfasilitasi, tidak boleh dosen, oh bimbingan seminggu sekali, oh bukan zamannya sekarang, Iya, iya. Karena bukan saya zamannya. pikir saya harus menanyakan ini Pak sebagai perwakilan orang-orang gitu Iya, nggih. betul. Artinya mungkin dari atas dari universitas sudah Hmm, ngomong soal kebijakan nih gitu iya, kan. Tapi kadang-kadang implementasi teknis yang kecil-kecil itu kan tidak di ini kan, tidak iya. diperhatikan begitu. Tapi juga harus saya tanyakan juga ini. Menarik ini, menarik ini. Berarti 4 tahun lulus loh. 4 tahun lulus itu berarti 8 semester, 8 semester. kurang dari 4 tahun bisa sekali. Dan Ah, ini sudah saya sosialisasikan ke angkatan 2023 yang sedang KKN sekarang ini. Ayo cepat lulus. berarti tahun 2026 ini proyek pertamanya Pak Saiful ya? Iya, Proyek ini pertamanya. mudah-mudahan nanti angkatan 2023 ini tidak lebih dari Agustus depan tuh berarti Iya, Juli iya, iya. depan itu udah target saya 1479 yang ikut KKN ini sudah lulus. Oke. Dan Pak Yudis, jangan Pak Yudis, ternyata mahasiswa kita keren-keren loh Pak Yudis. Oke. Itu mau saya tanyakan soalnya Wah, Pak. keren-keren Pak Yudis. Ada beberapa mahasiswa yang bikin artikel Pak Yudis, Mhm. sintatika loh Pak Yudis. Iya, benar itu Pak. Keren mereka itu. Lah berarti kan tugas kita sebagai dosen kan tinggal memfasilitasi, ngarahkan. Iya. Bukan saatnya sekarang dosen harus didatangi untuk oleh mahasiswa, bimbingan skripsi berbab-bab. Bukan jalurnya sekarang. Berarti kan gini Pak Saiful nggih, karena saya juga mau masuk di situ Pak. Hmm, Ngomong-ngomong soal kualitas nih. ya, Mungkin ada beberapa masyarakat yang menilai nih hmm, 4 tahun lulus begitu hmm, kan. Kalau kemudian 4 tahun lulus apakah kemudian terlalu dipaksakan gitu hmm, kan? Itu yang pertama. Kemudian yang iya. kedua, itu nanti ada enggak gangguan dengan kaitannya dengan kualitas begitu? Nah, justru itu misalkan nih, tadi yang saya beri contoh, daripada mahasiswa nyusun skripsi 100 halaman, Ya. bahkan 150 halaman, Mhm. tapi nyusun artikel hanya 15-20 halaman, lolos Sinta 3, Sinta 4. Yang ngoreksi kan orang lain, bukan dosen. Iya. Lah apakah kualitasnya dari 100 halaman 15 halaman? Kan Artinya otomatis sudah teruji begitu Pak teruji Saiful ya? oleh pihak reviewer eksternal kan. Iya. Justru itu yang kami harapkan daripada nyusun berbulan-bulan dengan penuh hiruk pikuk dan Iya, dan stres, perjuangan berdarah-darah perjuangan itu Pak. berdarah-darah, nulis artikel, direview oleh pihak eksternal. Dan anehnya banyak yang Sinta 3 loh Pak Yudis. Heeh. Lah Iya, kalau sudah Sinta 3, masa kita nggak percaya sama pihak eksternal jurnal Sinta 3? kemarin juga anak PTI juga cerita itu Pak. Banyak tuh ya masuk ke Sinta 3 itu. Iya, Karena mungkin itu sesuatu yang mengejutkan gitu loh Pak. iya kemarin saya bimbing mahasiswa yang KKN internasional nih Pak Heeh, Yudis. heeh. Ada mahasiswa KKN internasional nulis artikel, lolos Sinta 3. Lah masa kayak gitu masih dibiarkan disuruh gini dan gitu. Selama artikelnya itu ditulis sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan prodi, itu sah secara akademik. Oke. Ini yang harus dipahami oleh kita. Berarti kualitas tetap terjaga Wah, nih ya. jelas justru lebih berkualitas lah. Pak, ini saya rodok keri pengen takon ini Pak. KKN internasional. Iya betul. Boleh ya enggak apa-apa ya saya tanya Boleh, ya? silakan. KKN internasional itu apa itu Pak? Kemudian syaratnya kira-kira apakah semua mahasiswa Unisri itu nanti
punya kesempatan untuk bisa melakukan KKN internasional atau bagaimana ini, Pak? Atau hanya pilihan saja atau bagaimana ini? Jadi KKN internasional itu semua mahasiswa berhak. Oke. Semua mahasiswa berhak. Hanya kan masalahnya biaya ya. Ya, ya, ya. Itu masalahnya. Nah, kemarin itu biasanya kemarin Unisri ikut KKN internasionalnya yang digagas oleh LLDT6. Ya, Oh, gitu. sponsor berarti itu ya? Ya, LLDT6. Kami juga membantu. Aha, aha. Membantu transport ke mahasiswa, tapi di biaya hidupnya di sana kan tetap ditanggung oleh orang tua ya. Berapa lama itu, Pak, biasanya KKN Ya kalau internasional itu? karena di luar negeri kan maksimal sesuai dengan lama visanya ya. Kalau di Malaysia kan maksimal 30 hari hanya itu 30 bedanya. hari ya. Tapi Iya. cukup lah 30 Oh hari itu. cukup. Itu sudah sekitar 3 sampai 5 SKS sebenarnya udah cukup ya, karena bebannya juga sudah berat ya di sana itu dengan budaya yang berbeda dan Iya, sebagainya. iya, iya. Nah, KKN internasional itu berarti kan termasuk menunjang Mas dari sisi Oh kualitas iya, tadi berarti ya? iya betul. Nah, saya kaget Pak Yudis, loh lolos Sinta 3. Iya, Nah, Sinta 3 Pak Yudis tahu sendiri. iya, betul. Gitu. Sintanya oke, Sinta 3-nya oke, kemudian ada KKN internasional. Iya, kemudian yang kemarin juga ada yang student exchange di UMS ke Kota Kinabalu. Itu kan Itu juga Unisri menyediakan berarti, Pak ya? menyediakan. Student exchange itu ya? Student exchange menyediakan, kami fasilitasi. Rutin berarti itu, Pak? Rutin tiap tahun kami menyediakan. Sama juga, setiap mahasiswa Unisri punya Punya kesempatan silahkan daftar kalau ada dari apapun jurusannya. apapun jurusannya, kami tidak membedakan. Oke. Kami justru kemarin mana nih kok tidak ada yang daftar-daftar. Loh. Oh lah, Pak, saya pernah ngendikan ngerti aku daftar gitu. Gitu. Lah ini kemarin kan juga mahasiswa pertanian ngirim 2 mahasiswa kalau nggak 2 hari yang lalu berangkat ke Jepang magang. Oh iya. Dan ini juga kami programkan ke Taiwan rencananya bulan November ini. Ayolah mahasiswa Indonesia ini. Itu berarti program per semester atau per tahun berarti, Pak? Iya per tahun, Pak Yudis. Per tahun ya? Ada. Tetap menarik. Ya, Tetap ada. menarik. Karena pengalaman internasional itu luar biasa. Wah, luar Pak. biasa itu. Beda, Pak Yudis. Jadi Iya. Unisri harus mengglobal, Pak Yudis. Wah, Dan menarik. bukan saatnya. Unisri bukan saatnya lagi hanya bermain di Solo Raya, ini sudah seharusnya keluar. Harusnya keluar ya. Harusnya keluar. Mengingat usianya sudah 46 tahun. 46 tahun. Jadi pengalaman itu kami tidak akan mengabaikan kualitas atau mengabaikan kualitas. Kualitas kami nomor satu ya. nomor satu. Biar mahasiswa alumninya bangga menjadi mahasiswa Unisri. Dan itu. memang benar-benar berguna Wah, bagi betul. masyarakat, bagi nusa dan bangsa gitu, Pak ya. Ya, berdampak, Pak Yudis. Gitu. Teman-teman, ini menarik. Saya mau panjang-panjangin sebenarnya, tapi durasinya oke. Cuma Pak Saiful kayaknya sudah harus ada acara lagi, Pak. Betul. Pak WR soalnya, ya kan? Silakan aja mahasiswa yang pengen tanya atau ini silakan. Boleh, Pak? Wah, boleh. Saya terbuka untuk seluruh mahasiswa Unisri. Oke. Teman-teman dan para audiens, para sobat Unisri, kalau masih penasaran dengan slogan kami yang 4 tahun lulus itu, silahkan main ke Unisri. Betul. Nanti ketemu dengan siapapun yang di Unisri, nanti bisa menjelaskan. Wong itu sudah mendarah daging soalnya, Pak ya? Ya, mendarah daging. Ya. Cukup dengan Pak Yudis selesai urusan. Dengan Pak Yudis udah bisa menjawab darus dengan saya kan gitu. Pak Saiful, terima kasih atas waktunya. Kapan-kapan kalau ada kesempatan kita sambung lagi karena tema ini itu menggiurkan, Pak. Betul. Tema ini menggiurkan dan semoga nanti kalau ini bisa terlaksana dengan baik, terjaga kualitasnya dan semakin keren mahasiswanya, maka barangkali Unisri semakin jos. Oh iya Pak Yudis lupa nih sampaikan panduan teknisnya sudah ada. Wow lah, berarti secara legal SK rektornya sudah, panduan teknisnya sudah ada. Berarti secara legal sudah ini. Mohon maaf koreksi teman-teman hukum kalau istilah saya salah ya. Tapi nek wis ada suratnya itu biasanya sudah oke itu. Oh, sudah itu sudah hasil keputusan Senat. Oke. SK rektornya sudah ada, panduannya ada. Nyeneng gitu. Gitu. Unisri. Siapa dong Unisri? Jadi kami bangga punya wakil rektor bidang akademik yang seperti ini, yang komunikatif, kemudian mau membagi cerita, kemudian ngomong soal kualitas gitu, Pak ya. Oh, iya. Oke. Teman-teman, saya ulangi lagi, kalau masih penasaran silahkan main ke Unisri. Bebas at any time gitu. Betul. Ya. Nanti kemudian temui
Kalau tidak ada Pak Saiful, temui saya atau nanti ada Mas Gary, Pak Admin ya. Nanti silahkan ngobrol panjang dan lebar mengenai 4 tahun lulus ini. Oke, teman-teman, saya pikir seperti dulu pertemuan kita hari ini. Kita ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Bye.